Oke, selamat siang teman-teman. Nah, kita hari ini ada di Pekalongan ya. Kita update satu buah project kolam Japanese dengan nuansa Jepang. Nanti akan saya edukasi, ada beberapa tips untuk pemilihan batu, setting batunya, planting tanamannya, dan yang di area sini Val, yang di sebelah kiri Mas Anam ini nanti jadi dry garden dan taman dengan scape Japanese juga. Tapi ini sekali lagi tanaman ini hanya ditaruh random dulu ya. Jadi ini belum final ya, nggak mungkin lah kita nyeting sepenuh ini. Nah, ini sekali lagi coba kalau teman-teman lihat proporsional jumlah tanaman, ukuran besar kecilnya untuk taman atau sebuah taman ini juga harus dipikirkan teman-teman. Dalam artian begini, kalau tanamannya terlalu penuh, areanya tidak terlalu besar, kesannya ini malah jadi seperti sumpek, nangkep ya, penuh gitu loh. Betulnya tanamannya ini lumayan-lumayan, harganya juga mahal-mahal nih, bonsai cemarannya fosilnya dua ini aja nih. Dua biji semua nih, satunya Val, nggak murah ini ya kan. Yang di bawah yang kecil-kecil ini jutaan semua. Nah, dikalikan berapa, di samping sana masih ada. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, memang untuk tema-tema natural di sebuah kolam ataupun taman atau landscape itu pasti secara RAB dan harga itu akan lebih tinggi daripada yang minimalis. Yang pertama dari sisi materialnya, baik itu batu, baik itu tanaman, batu gede, batu medium, batu kecil, batunya small. Kemudian apa ya? Ya contoh gini nih teman-teman ya. Ini saya sedikit edukasi ya. Ini batu truli semi fusil, yang sebagian ini batu sungai. Tapi teman-teman lihat, kenapa bentuknya bisa bagus-bagus, Val? Kira-kira Val, menurutmu? Ini bukan kayak yang untuk pondasi atau kita bikin talut, bukan ya, sekali lagi ya. Kalau ada kemarin yang ngajuin penawaran, kebetulan ada customer cerita, terus dia tunjukin, Pak batunya pakai ini, saya ngomong, Pak kita mau bikin kolam tema natural, tema Jepang atau kolam natural yang estetik, ya jangan pakai batu belah atau pondasi lah, beda gitu loh. Nah, kenapa kira-kira kok bisa bagus seperti ini? Milih seleksi. Iya dong, nggak bisa. Kita waktu nanti videonya, waktu kemarin terakhir ke Mas Anam ya, yang di Polaman. Nah, nanti tolong ditampilin videonya. Kemarin kita yang terakhir juga ngambil sebagian untuk sini, sebagian untuk yang Surabaya. Dari sekian banyak sekali di area apa istilahnya itu pengepul Mas, atau penambang? Pengepul ya. Jadi nanti ada yang dipecah-pecah, split, ada yang dihancurin. Sebetulnya kalau yang begini-begini ini kalau dihancurin sayang banget ya. Nah, intinya teman-teman, waktu kita di penambang ini tidak semua batu itu bisa dipakai atau dipilih. Nah, sekali lagi makanya ini peran seorang pond builder yang bergerak di bidang natural atau yang di bidang seni, di bidang natural, itu selektif awal dalam memilih batunya itu aja sudah sangat penting sekali. Sekali lagi saya hanya ingin berbagi bahwa di awal itu yang pertama seleksi batu itu sangat penting sekali. Dan kalau kita kepengen hasilnya semakin maksimal, semakin indah, semakin bagus, batunya nggak boleh asal. Kalau kita mau cari gampang, cari murah, ya cari batu-batu yang seadanya, seanunya. Makanya kadang saya paling takut itu kalau pas kebetulan dapat proyek yang luar pulau, karena kita pengadaan batu di luar pulau kan juga masih meraba-raba. Nah, biasanya saya minta tolongin di sana batu-batu yang ada itu seperti apa. Kalau saya yakin bisa bagus, baru kita bicara lebih lanjut seperti itu. Nah, kemudian setelah kita seleksi batunya, komposisi menata ini juga sangat penting sekali. Noval, fokus ke arah air terjun ya. Fokus ke sini, Val. Nah, teman-teman lihat, Mas Aan minggir sedikit, Mas Aan coba. Nah, komposisi mana yang paling besarnya, mana yang medium, ketemu yang lebih kecil, ketemu yang medium lagi, ketemu yang ceper. Ini tidak bisa sembarangan juga, teman-teman. Makanya sekali lagi mohon maaf kalau teman-teman sering lihat air terjun kolam koi yang sebetulnya niatnya natural, tapi malah air terjunnya jadinya aneh dan jadinya kayak nyusun Lego, nyusun batu, apalagi batunya yang model kecil-kecil ditata rata. Itu menurut saya sih ya malah sebetulnya nggak perlu dipaksain natural. Atau ya mungkin sekali lagi ini tips ya buat customer atau memang yang pecinta kolam-kolam natural. Pilihlah yang memang bukan hanya sekedar menata batu, tapi memang bisa membentuk air terjun dan estetik batu ini menjadi indah maksimal. Dan saya ngomong harus jujur, memang ini tidak semua pond builder punya art atau punya feeling, punya rasa di ini. Tapi ya sekali lagi, kalau memang bisa untuk menciptakan seperti ini, ya tolong hargai para kami pekerja kolam juga yang memang
ibaratnya fokus di bidang-bidang natural seperti ini, pasti secara harga dan secara rap segala macam juga pasti ada nilai lebihnya seperti itu. Nah ini tatanan ini belum final ya Noval. Jadi saya cuma pengen berbagi bahwa teman-teman bisa lihat batu yang kalau di shoot satu-satu kayak gini Val, coba Val. Sebetulnya bentuknya agak aneh enggak? Aneh kan sebetulnya, bentuknya patahan-patahannya ini agak aneh. Makanya sekali lagi sudut, kemiringan, susunan dari yang mulai paling belakang menuju depan, turun sedikit, turun lagi itu sangat penting. Dan kami pun, ini sebetulnya tim leadernya Aan ya, ini cuman Anam mau ke lanjut finishing yang di Pemalang, sejalan kita sekalian belajar sama-sama. Saya selalu ngomong dengan para tim leader kita pun juga, kita nih harus terus belajar dan terus berkembang. Artinya, Mas An ingat enggak kita pertama kali bikin air terjun natural itu berarti pandemi itu 2020 ya? 2020 ya? Ora karuan bentuknya. Ya wis. Nah, ini kalau ya jadi gini, kalau kita lihat sekarang ini aja ya Mas Anam sama Mas Aan ya, sekali lagi kita mau flashback. Fasilitas-fasilitas yang natural air terjun di Blaze aja udah kalah jauh. Udah ketinggalan jauh. Secara materialnya sudah jauh, secara teknik pemasangannya sudah jauh, secara bentuk estetika dan bentuk untuk keanggunan dan keindahannya juga sangat sudah jauh. Memang itu dulu di fasilitas Blaze itu adalah proses belajar. Nah terkadang ini ya masukan ya teman-teman dan para penghobi lover, pecinta kolam koi natural dimanapun, terkadang pekerja seni seperti kami ini kadang tidak dihargai juga proses belajarnya ini loh, yang juga sudah makan waktu, makan biaya, makan tenaga dan segala macam untuk bisa mendapatkan teknik yang seperti sekarang ini. Bukan berjalan 1-2 bulan instan, bahkan kalau dari 2020 ke sini berarti 5 tahun ya, 5 tahunan kan kita sampai di sini, dan ke depan pun kita akan masih terus akan perbaiki terus seperti itu ya. Nah ini kurang lebih sudah ada gambaran nggak Noval, ini air terjun yang sisi kanan ini. Jadi ini konsepnya nanti twin, yang satunya sisi kiri itu nanti di tempatnya Anam nih, kamu shoot ke sini. Nah yes, itu nanti yang output kedua. Nah yuk ini kamu nge-shoot saya, ikuti saya dari belakang sini Val. Dari belakang sini Val. Ini ruang makan nih, ruang makan kaca. Nih lihat nih, tuh kan, bener kan prediksi saya. Jadi yang kita mau sajikan nanti kolam dengan air terjun kanan kiri ini kan ruang makan, ini mungkin meja makannya nanti rencana sini ya Mas ya. Ya di tengah sini kan, bayangin nggak, makan, duduk santai, view-nya lihat tuh ke sana. Air terjun tema Japanese kanan kiri dengan air gemericik yang turun. Kolam koinya berenang-berenang indah, sekitarnya ada landscape Japanese. Ya nanti desainnya tampilin lagi ya supaya teman-teman, loh Pak ini kok Pak Adi nggak pakai desain. Desain itu sebetulnya hanya menjadikan gambaran atau ibaratnya patokan untuk customer. Intinya yang Blaze mau bikin ini kurang lebih seperti ini. Tapi nanti ini saya jamin dari desainnya sangat jauh lebih keren aslinya. Saya jamin 100% ya, bahkan 1000%. Nah sini nanti juga ada air terjunnya, di sini nanti landscape dengan tanaman-tanaman. Jadi semua dinding ini nantinya akan hilang teman-teman. Ya kurang lebih seperti inilah, kalau udah hilang ini nanti belum di finishing, belum dirapiin. Nah yang Mas Eko dan teman-teman sedang naruh batu ini juga nanti di sini ada taman. Tapi kalau yang sini nanti tamannya bukan dry garden, dry gardennya yang area besar ini. Ya, nah ini nanti akses jalan, di sininya juga nanti tanaman. Tuh. Nah jadi teman-teman memang saya terbiasa sekali buat kolam air terjunnya menghadap kemana, estetikanya kemana, dan segala macam itu saya benar-benar pikirkan yang ibaratnya nggak mau asal lah gitu loh, supaya harapannya teman-teman sekali lagi sudah bikin kolam, sudah bangun kolam dengan tema natural Japanese, dengan air terjun kanan kiri, dengan taman dry garden, dengan landscape taman Japanese juga. Jangan sampai setelah ada ini malah jadi aneh, malah jadi lebih jelek, kan itu nggak lucu gitu loh. Jadi harapannya justru dengan adanya kolam ini, dengan adanya setting dengan landscape seperti ini akan menambah suasana di area ruang makan ini dan area tengah sini menjadi lebih top atau lebih estetik seperti itu. Nah nanti teman-teman proses kelanjutannya saat nanti kita masang yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan nanti mungkin pakai sinematik ya, saya rasa untuk tahap awal atau tips-tips memasang batu. Saya ulang ya sekali lagi teman-teman ya, yang pertama ini sebetulnya kalau teman-teman sesama pond builder yang juga mau mengembangkan di bidang natural pun, tips dari saya ini harapan saya bisa membantu. Yang pertama intinya harus selektif, benar-benar memilih batunya. Jenis apapun itu batunya, itu mirip seperti kalau kita ikan koi atau barang apapun.
Ada yang kualitas terbagusnya, ada yang kualitas tengah, ada yang kualitas paling bawah. Nah maaf, kadang makanya yang kasih RAB murah-murah itu, pilihan batunya biasanya dikasih batu yang paling bawah. Otomatis ya murah pasti, tapi hasilnya tidak akan bisa seperti ini. Nah setelah seleksi batu, kita juga harus memiliki insting, feeling, rasa, bagaimana menata, supaya batu yang tadinya bentuknya ini agak berantakan nih, kamu shoot sekali lagi Val, kalau nggak ditata nih. Aneh-aneh kan bentuknya berantakan, ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang agak kotak, ada yang agak bulat. Gimana komposisi dan penempatannya itu yang enak dilihat mata, dan nanti saat dialiri air terjun, kemudian ada tanaman bonsai di taman kiri dan segala macam, itu bisa berpadu menjadi indah. Itu tips yang kedua. Nah yang ketiga teman-teman, satu yuk sini Val. Terakhir nih teman-teman, perhatikan dimensi teman-teman. Dimensi itu dalam artian begini loh, komposisi area kolam, komposisi area landscape, komposisi yang ada di sini, ini tinggi, besar, lebar, maju ke depan air terjunnya harus juga ibaratnya ideal, nangkep ya? Noval atau teman-teman pernah nggak ngelihat yang kolamnya sebetulnya nggak terlalu gede, air terjunnya dibikin tinggi sekali? Nah, malah menurut saya jadi aneh teman-teman. Bayangin ya, Val, ini bayangin aja nih teman-teman sambil nge-shoot air terjun. Kebayang nggak kalau air terjunnya tak setting, misalkan nih, kamu lihat sinar saya di sini, tak bikin tingginya segini nih, 3 meteran lebih. Wah, itu kan malah jadi kayak alien ya, jadi aneh ya menurut saya ya. Jadi dimensi, komposisi, ideal itu sangat penting sekali. Sesuaikan. Intinya kalau menurut saya memang tidak bisa ditulis secara notebook ya. Intinya semua itu harus tepat pada porsinya. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi karena berhubung areanya ini juga nggak terlalu besar, kemudian areanya yang taman samping dan tanaman ini juga nggak terlalu luas. Ini paling tinggi berapa Mas Aan? 1 meter? 1,5 meter? Hah? Apanya? Tinggi air terjun ini sampai paling atas nih berapa paling? Paling 70 cm. Oh nggak nyampe semeter toh. Nah tapi kan komposisinya enak ya, gitu loh. Kebayang kalau kita bikin 2 meter lebih. Nah itulah beberapa tips dari kami untuk finishing tema-tema kolam natural. Mau naturalnya itu natural tropis, natural Japanese, natural Mediterranean, natural jungle. Intinya prinsipnya kurang lebih sama, tinggal pemilihan jenis batu, desain, konsep, dan sekali lagi tips dari kami, dari saya dan tim juga bisa bermanfaat. Dan mungkin kalau ada dalam penyampaiannya mungkin ada yang nggak pas, sekali lagi niat saya hanya berbagi dan sharing. Nah nanti tahap selanjutnya sampai finishing sampai apa, sebagian nanti kita tampilin di sinematik. Nanti mungkin vlog yang berikutnya ini sudah finish batu-batuannya semua, tanamannya udah terplanting, nanti mulai masuk air dan lain-lain, itu saya jamin akan lebih keren ya. Tunggu saja teman-teman. Yang pasti dukung terus channel kami, like, comment, dan subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.